Semua berharap berakhir, semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar Ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu. Hari ini mata pelajaran geografi dengan materi hidrosfer. Baik, sebelum kita mulai, kita jargon dulu ya. Mekar arum, deket, dedeh, imet, yes. Geografi, cintai bumi. Baik anak-anakku, silahkan kalian presensi dulu di EduLearning. Setelah kalian presensi,
simak materi berikut. Ini materi hidrosfer, Ibu ulas kembali untuk mengingatkan kalian semua. Baik, jadi hidrosfer ini adalah lapisan di permukaan bumi yang ditutupi oleh air. Jadi air dan daratan perbandingannya perairan 3 dan daratan 1. Jadi di dunia ini lebih banyak perairan dibandingkan dengan daratan. Selanjutnya, hidrosfer ini memiliki siklus atau disebut juga dengan siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini adalah perputaran air di permukaan bumi dibagi menjadi 3 siklus. Yang pertama, siklus kecil. Siklus kecil ini mulai dari penguapan yang terjadi di laut, kemudian menjadi titik-titik uap ke udara, naik ke udara, selanjutnya menjadi gumpalan awan, lalu jatuh atau presipitasi atau disebut juga dengan hujan di laut sendiri atau di pantai itu. Itu siklus kecil. Selanjutnya adalah yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang sama dengan siklus kecil, perbedaannya hujannya jatuh di daratan. Kalau yang tadi siklus kecil ada di laut, sedangkan siklus sedang jatuh hujannya di daratan. Selanjutnya siklus besar. Siklus besar sama dengan siklus kecil dan sedang, jatuhnya nanti di daerah pegunungan atau di dataran tinggi. Nah, ada istilah-istilah dalam siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Ini adalah penguapan yang secara langsung baik dari laut, air di laut, lalu kemudian ada tumbuhan, lalu ada air-air di daratan juga disebut sebagai evaporasi. Sedangkan transpirasi ini penguapan yang dikandung oleh tumbuhan. Ada juga evapotranspirasi, jadi perpaduan antara evaporasi dan transpirasi. Jadi ada tumbuhannya, ada air laut, air rawa, air danau, dan lain sebagainya. Selanjutnya presipitasi. Presipitasi ini adalah jika di daratan terjadi hujan atau di daerah tropis hujan, maka di daerah subtropis akan turun salju, disebut juga sebagai presipitasi. Selanjutnya ada kondensasi, di sini adalah pembentukan awan. Selanjutnya infiltrasi, ini adalah air yang jatuh ke permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah. Selanjutnya ada runoff. Runoff ini adalah air mengalir di permukaan melalui ada parit, ada sungai, hingga bermuara akhirnya ke laut. Nah, perhatikan ini adalah gambar dari siklus hidrologi, mulai dari laut mengalami penguapan, kemudian menjadi awan, awannya bergerak karena ada angin, lalu turun kembali sebagai hujan. Nah, perhatikan ini adalah siklus pendek. Hujannya ada di laut. Sedangkan siklus sedang, ini hujannya berada di dataran. Selanjutnya siklus panjang, karena di dataran tinggi, jadi berupa salju, turun berupa titik-titiknya salju. Nah, selanjutnya air tanah. Air tanah ini air yang terdapat di bawah permukaan tanah, biasanya di rumah-rumah biasanya disebut sebagai air sumur. Nah, air tanah ini ada yang di permukaan, ada yang juga di dalam tanah. Permukaan namanya frestis dan di dalam tanah namanya artesis.
Selanjutnya ada konservasi air tanah. Jadi karena air tanah ini sangat dibutuhkan oleh kita untuk melangsungkan kehidupan, maka air tanah ini perlu ada upaya dari kita untuk memelihara keberadaannya, untuk memenuhi kebutuhan kita di masa kini dan nanti. Salah satu upaya dari konservasi air tanah ini misalnya penggunaan air secara bijak, menggunakan air seperlunya, lalu ada juga air yang dibersihkan atau dihilangkan sumber-sumber zat kimianya dan diolah menjadi air yang layak digunakan. Nah, selanjutnya perairan darat, ada sungai, ada rawa, ada danau. Itu adalah perairan darat. Jadi perairan darat ini pastinya berada di daratan. Nah, sungai terbagi menjadi 3, ada sungai hujan, berasal dari air hujan. Jadi jika musim kemarau, sungainya pasti kering. Ada sungai gletser, berasal dari pencairan es, biasanya di daerah lintang tinggi. Lalu ada sungai campuran, yaitu hujan dan gletser. Nah, selanjutnya dalam daerah aliran sungai atau das juga ada konservasi, yaitu upaya pelestarian lingkungan daerah aliran sungai dengan tetap memperlihatkan manfaat yang bisa didapatkan. Jadi kita menggunakan sungai, ada upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan sungai, memelihara ketersediaan atau keberlangsungan air sungai. Salah satu upayanya adalah dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, lalu menjaga kebersihan sungai, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada danau. Nah, danau ini adalah daerah yang cekung di daratan dan berisi dengan air. Jika waduk itu buatan manusia, jika danau ini buatan alam. Selanjutnya ada rawa. Rawa ini adalah bagian dari perairan darat. Nah, rawa ini adalah genangan air di daratan sebagai akibat lebih rendahnya permukaan dengan daerah sekitarnya sehingga air tidak dapat mengalir. Nah, berdasarkan sifat airnya, ada rawa pasang surut terjadi ketika adanya pasang surut air laut. Jadi itu sangat menentukan. Selanjutnya ada rawa lebak, yaitu pengisian airnya dipengaruhi oleh hujan, seperti halnya tadi sungai hujan. Selanjutnya berdasarkan keadaan airnya, rawa ada yang mengalami airnya pergantian, ada yang tidak mengalami pergantian airnya. Nah, yang airnya asam atau payau biasanya itu mengalami pergantian atau siklus air. Sedangkan yang tidak terlalu asam biasanya menjadi lahan pertanian. Contohnya ada eceng gondok, pohon, dan misalnya ikan dan cacing tanah. Sekian materi hari ini, silahkan dibaca modulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.